Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita, yaitu tentang hukum Hess. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang siklus Hess, nah hari ini kita akan membahas materi hukum Hess, yaitu berdasarkan cara susun reaksi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu, supaya dalam proses pembelajaran dapat dimudahkan dan dapat dipahami materi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara perhitungan delta H itu berdasarkan hukum Hess dengan cara susun reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian harus mengetahui dulu apa bunyi dari hukum Hess. Perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, ada beberapa prinsip perhitungan delta H reaksi dengan cara susun reaksi. Nah, yang pertama itu adalah reaksi harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang dinyatakan delta H reaksi. Yang kedua adalah jika suatu reaksi dibalik, maka tanda H harus dibalik. Nah, contohnya seperti misalnya keadaan awalnya itu delta H-nya itu dia memiliki nilai negatif. Nah, ketika reaksinya dibalik, berarti delta H-nya juga harus diubah dan darinya negatif menjadi positif. Itu dia ya nak. Nah, kemudian cara yang ketiga, jika reaksi dikali ataupun dibagi dengan A, misalkan dengan A dikali, maka delta H juga harus dikali ataupun dibagi dengan nilai si A tersebut. Nah, misalnya ada reaksi, udah? Nah, untuk menyamakan reaksi yang atas dengan yang bawah supaya dia dapat disederhanakan, misalnya di bawah itu 2, sedangkan di atas adalah reaksinya 1. Maka yang di atas itu harus kita kalikan 2 supaya reaksinya itu sama, gitu, supaya bisa ada yang disederhanakan. Nah, tidak hanya reaksinya yang kalian kalikan, tetapi delta H-nya juga harus dikalikan 2 ataupun dibagikan 2. Itu untuk cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka delta H juga harus dijumlahkan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya, nak. Nah, di sini diketahui soal, hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui reaksi S tambah O2 menghasilkan SO2 delta H sama dengan minus 297 kJ. Kemudian 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 delta H sama dengan minus 790 kJ. Nah, yang ditanyakan di sini adalah entalpi dari reaksi pembakaran. Nah, kalau di soal diketahui reaksi pembakaran, nah, otomatis reaksinya itu akan ditambahkan ataupun akan direaksikan dengan yang namanya O2. Itu dia, nak. Nah, yang diketahui di sini apa? Gas SO2. Nah, SO2 ditambah O2 menghasilkan gas SO3. Yang ditanyakan adalah delta H-nya. Nah, sebelum kita menghitung delta H-nya, kita harus menyamakan dulu ruas kiri dengan ruas kanan, gitu. Nah, diketahui di sini SO2-nya. SO2-nya ada 1 kan? SO2-nya ada 1. Nah, yang perlu kalian ketahui, nak, untuk SO2 ini dia harus bernilai 1 mol, gitu. Nanti di akhir reaksi, setelah kita cari dengan tahapan susunan reaksi, nanti SO2 di sini harus dia bernilai 1 mol. Nah, kalau untuk reaksi lain boleh dapat diubah sesuai dengan penyetaraan reaksinya, harus disetarakan. Nah, kita lihat. Di sini dia SO. SO di kiri ada 3. Nah, sedangkan di kanan di sini SO2 tambah O2.
Nah, di sini kan O-nya di sini dia 4. Nah, berarti di sini supaya si O2-nya ini harus 1, berarti kita setarakan dengan setengah O2. Nah, setelah kita setarakan, reaksinya menjadi SO2 ditambah setengah O2 gas menghasilkan SO3. Nah, yang ditanyakan adalah delta H-nya. Nah, kita lihat ke reaksi yang diketahui. Nah, berarti kita berpacu sama ini ya. Kita harus berpacu pada yang ditanya ini. Nah, ingat aturan tadi, kan ada 4 aturan. Dah? Nah, kita lihat SO2 di sini dia terletak di ruas kiri. Sedangkan SO2 yang diketahui dia terletak di sebelah kanan. Maka sesuai dengan aturan dia harus dibalik karena berarti di sini dia harus dibalik. Nah, kemudian kita lihat SO3 di sini dia terletak di sebelah kanan. Untuk reaksi yang diketahui SO3 terletak di sebelah kanan. Berarti di sini reaksinya adalah tap itu. Nah, kemudian berarti kalau dia dibalik, berarti entalpinya juga harus dibalik kan? Nah, maka reaksinya menjadi SO2 gas menghasilkan S ditambah O2 gas. Delta H sama dengan, ini tadi negatif kan sebelum dibalik. Nah, setelah dibalik, berarti delta H menjadi positif 297 kilojoule. Itu dia. Nah, untuk reaksi yang kedua dia tetap ya, Nak. 2S ditambah 3O2 gas menghasilkan 2SO3 negatif, 2SO3 delta H-nya tetap minus 790 kilojoule. Nah, setelah itu reaksinya bisa kita gabungkan dengan cara apa? Dijumlahkan. Untuk menjumlahkan ini, sebelum kita menjumlahkan, kita bisa menyederhanakan ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan, bisa kita sederhanakan. Contohnya di sini. Nah, di sini kan diketahui di reaksi yang kedua S-nya ini sebanyak 2 kan, 2S. Sedangkan di reaksi yang pertama S-nya ini hanya 1. Nah, untuk menyederhanakannya ini supaya dia bisa kita sederhanakan, berarti S di atas ini harus sama nilainya dengan S di bawah. Nah, berarti caranya itu apa? Yang di atas ini harus kita kali 2 dia, Nak. Supaya S yang ini jumlah si S di atas sama dengan jumlah S di bawah, agar bisa kita matikan atau kita sederhanakan. Di sini jadi 2SO2 menghasilkan 2S ditambah ditambah 2O2 gas. Nah, ingat di aturan tadi, Nak, tidak hanya reaksi yang kita samakan ataupun kita kalikan, tetapi delta H-nya juga harus kita kalikan. Nah, berarti 297 dikali 2, sehingga delta H-nya itu sama dengan positif 594 kilojoule. Setelah itu bisa kita sederhanakan. Nah, di sini 2S-nya mati. Kemudian di sini 2O2, di sini 3O2. Berarti di sini 2O2-nya mati, tapi di sini hanya 3-nya yang mati, sisa O2. Nah, kemudian reaksinya setelah akan kita gabungkan menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, delta H-nya di sini sama dengan 594 dikurang 790. Nah, menghasilkan delta H-nya sama dengan 196 kilojoule.
Nah, kemudian langkah selanjutnya apa Miss yang kita lakukan? Nah, kita cek kalau dia reaksinya terhenti sampai di sini, terhenti hanya di 2S2, hasilnya ini sama nggak dengan reaksi yang ditanyakan? Kita lihat. Nah, SO2 yang dihasilkan di sini sebanyak 2, sedangkan yang ditanyakan itu SO2-nya hanya bernilai 1. Nah, berarti di sini reaksinya, di sini, Nak, dia harus kita bagikan sebanyak berapa supaya S yang ditanya dengan S yang penyelesaiannya ini harus sama. Berarti dia dibagi 2. Nah, kalau kita bagi 2, berarti hasilnya menjadi SO2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan SO3 gas. Nah, delta H-nya ini juga harus kita bagi 2, Nak. Nah, berarti 196 dibagi 2 menghasilkan delta H-nya itu sama dengan 98 kilojoule. Nah, berarti dapatlah delta H SO2 pada reaksi pembakaran. Inilah dia, Nak. Delta H-nya yaitu 98 kilojoule. Untuk contoh yang kedua bisa kalian lihat buku paket kalian, Nak. Halaman 80 nomor 8. Nah, di situ diketahui ada reaksi HCN delta H sama dengan positif 42,8. Kemudian ada H2O delta H sama dengan positif 53,2 kilojoule. Nah, yang ditanyakan itu delta H reaksi dari HCN ditambah OH negatif menghasilkan H2O ditambah CN negatif. Nah, sebelum kita menghitung delta H-nya, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyetarakan reaksi antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk ruas kanan, di sini H2-nya ataupun hidrogennya sebanyak 2, sedangkan di kiri sebanyak 2, sudah setara. Kemudian oksigen di kanan 1, oksigen di kiri 1, CN di kanan 1, CN di kiri 1, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, kemudian di sini HCN yang diminta sebanyak berapa? 1 mol ataupun HCN-nya sebanyak 1. Nah, berarti pacuan kita atau acuan kita terhadap reaksi ini ya, Nah, untuk menghitung delta H-nya. Oke. Nah, langsung kita jawab. Nah, kita lihat HCN yang ditanya itu terdapat pada ruas kiri. Nah, kita lihat reaksi yang diketahui, HCN-nya terletak pada ruas kiri. Nah, kalau dia sudah sama, berarti reaksinya itu tidak perlu kita balikkan. Berarti di sini reaksinya adalah tetap, gitu dia. Nah, kemudian H2O diketahui terdapat di ruas kiri, sedangkan yang ditanyakan H2O-nya itu terdapat di ruas kanan. Berarti reaksi yang kedua ini harus kita dibalik. Oke, langsung aja kita buat. HCN aquos menghasilkan H positif aquos ditambah CN negatif aquos. Delta H-nya sama dengan positif 42,8 kilojoule. Kemudian untuk reaksi yang kedua dibalik, berarti H positif aquos ditambah OH negatif aquos menghasilkan H2O liquid. Nah, reaksinya sudah kita balik, berarti delta H-nya juga harus kita balik dari yang positif menjadi negatif 53,2 kilojoule. Nah, setelah itu apa? Kita gabungkan. Nah, kalau misalnya ada reaksi yang sama, bisa kita sederhanakan sini, Nak. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya di bawah dia di sini 2H positif, sedangkan di atas H-nya cuma 1, berarti yang di atas ini untuk reaksi yang di atas harus kita kalikan 2 untuk menyetarakan jumlah H-nya. Sedangkan di sini yang diketahui H-nya itu sebanyak 1, sedangkan H di atas sebanyak 1, berarti di sini bisa kita matikan ataupun bisa kita coret. Sudah.
Nah, selain dari H positif, ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan ataupun kita coret? Tidak ada. Nah, berarti reaksinya HCN aqueous ditambah OH negatif aqueous menghasilkan H2O liquid ditambah Cn negatif dalam suasana ataupun dalam bentuk aqueous. Nah, kemudian delta H-nya sama dengan 42,8 dikurang 53,2. Dapat diperoleh delta H-nya itu sama dengan minus 10,4 kilojoule. Nah, kemudian coba kita cek dulu. Reaksi yang dihasilkan HCN terdapat di ruas kiri, pas HCN 1. Kemudian OH 1 menghasilkan H2O ditambah Cn di ruas kanan dan Cn di ruas kanan. Nah, berarti dapat diperoleh delta H-nya dari reaksi HCN ditambah OH negatif menghasilkan H2O ditambah Cn negatif adalah minus 10,4 kilojoule. Nah, hanya ini materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu harap kalian bisa paham dan bisa mengerti bagaimana menentukan delta H dengan cara susun reaksi pada hukum Hess. Nah, anak-anak, ini ada Ibu kasih soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah sebanyak 2 soal. Nah, untuk soal yang kedua, kalian lihat pada buku paket kimia kalian, halaman 79 nomor 4, hanya bagian A-nya, itu untuk yang nomor 2. Oke anak-anak, hanya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa paham pada materi hari ini.